Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dasar kajian kita surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat yang ke-35, halaman 422. Surat ke-33, surat Al-Ahzab, surat ke-33, halaman 422, ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki dan orang-orang muslim perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, al-qanitina wal qanitat, dan orang-orang laki-laki yang taat, wal qanitat, dan orang-orang perempuan yang taat, was-sadiqina was-sadiqat, dan laki-laki atau orang laki-laki yang benar jujur, was-sadiqat, dan orang-orang perempuan atau kaum perempuan yang benar atau jujur, was-sabirina was-sabirat, orang laki-laki yang sabar dan orang-orang perempuan yang sabar, wal khashi'ina wal khashi'at, orang laki-laki yang khusyuk dan orang perempuan yang khusyuk, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dan orang laki-laki yang bersedekah, wal mutasaddiqat, dan orang-orang perempuan yang bersedekah, was-shaimina was-shaimat, dan orang laki-laki yang berpuasa, was-shaimat, dan orang-orang perempuan yang berpuasa, wal hafidhina furujahum, dan orang laki-laki yang memelihara furujahum, faraj mereka, kehormatan mereka, wal hafizat, dan orang-orang perempuan yang memelihara faraj mereka, wadzakirina Allah katsira, dan orang laki-laki yang berzikir kepada Allah katsira, dengan zikir yang sangat banyak, wadzakirat, dan juga orang-orang perempuan yang berzikir menyebut nama Allah yang banyak sekali. A'addallahu lahum, a'adda, mempersiapkan Allah, menyediakan Allah, lahum, untuk mereka itu, maghfirah, ampunan, wa ajran azima, dan ganjaran atau pahala yang sangat besar. Demikian kira-kira terjemah sesuai dengan judul kajian kita dan urutannya pada malam hari ini, yaitu al-mufarridun, orang-orang yang menyendiri untuk berzikir, menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya. Maka kita dasarkan kaji kita kepada surat Al-Ahzab yang baru saja kita baca. Suatu kali disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 2626, dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqi Makkah. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di jalan kota Makkah. Famarra ala jabalin, maka lalu beliau melewati sebuah gunung, jabal. Yuqalu lahu Jumdan. Gunung itu disebut dengan Jumdan. Kira-kira jaraknya daripada Makkah 100 kilo menurut beberapa penjelasan ulama. Membentang dari selatan ke utara, arah barat. Kata beliau, faqal, siru, cepatlah berjalan. Hadza Jumdan, ini adalah gunung Jumdan. Sabaqal mufarridun, telah menang, telah beruntung dan telah mendahului kita al-mufarridun. Qalu wa mal mufarridun. Sahabat-sahabat mendengar itu, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-mufarridun yang telah mendahului kita atau telah menang karena dahulu daripada kita? Kata beliau, ad-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat, itulah orangnya orang-orang yang laki-laki yang berzikir, mengingat Allah sangat banyak sekali. Begitu juga kaum-kaum perempuan yang berzikir, mengingat Allah banyak sekali. Itulah orang-orang yang sabaqah, telah menang dan telah beruntung dia. Beruntung apa? Beruntung mendapat ganjaran. Tiba di ayat, itulah orang-orang yang telah mendahului. Sehingga karena dia mendahului, sabiq, dia menang, dia beruntung mendapatkan ajaran azimah. Di ujung ayat Al-Ahzab yang kita baca, memperoleh mendapatkan ajaran azimah, ganjaran pahala yang sangat besar. Juga mendapatkan namanya maghfirah, ampunan daripada dosa-dosa dan kesalahan mereka. Inilah kaji kita malam hari ini. Kata Rasulullah tadi, telah mendahului kita sabaqah. Pemenang namanya sabiq. Sabiq, pemenang, karena dia yang mendului. Bermusabaqah berarti saling berlomba untuk mendahului yang lain agar dia menjadi pemenang, namanya musabaqah. Di kita yang sering musabaqah itu dinisbahkan kepada Quran. Musabaqah, seakan-akan musabaqah itu hanyalah itu saja. Padahal musabaqah itu dalam segala hal. Ada satu lagi munafasah, bersaing namanya. Kalau musabaqah saling berpacu, mirip dengan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum atau fastabiqul khairan. Asal katanya sama, sabaqah. Sabiqu ila maghfirah, saling mendahuluilah, berlomba, berpaculah kamu untuk lebih mendahului atau dahulu daripada lain sehingga menjadi sabiq, menjadi pemenang. Sehingga orang pemenang itu disebut as-sabiqun al-awwalun. Dalam surah Al-Waqiah, orang-orang yang telah terdahulu, kelompok awal orang telah dulu meraih keberuntungan dan kemenangan. Itulah generasi yang hebat, generasi para sahabat. Itulah dia, fastabiqul khairat, saling berpacu, saling mendahului ya, untuk mendapatkan meraih kemenangan agar kamu menjadi orang sabiq, orang pemenang. Pemenang ini beruntung, sabaqal mufarridun. Karena Allah telah mempersiapkan untuk mereka a'adda lahum
a'adda telah mempersiapkan dan menyediakan untuk mereka maghfiratan, satu, ampunan dosa-dosa tanpa meminta ampun. Yang kedua, ajran azimah, ganjaran sangat besar sekali. Oleh sebab itu disunnahkan kepada kita untuk merutinkan zikir, karena zikir adalah suatu amalan yang paling afdal, paling utama, yang harus disibukkan oleh seorang hamba dengan itu. Jadi yang mesti disibukkan diri itulah menyibukkan diri untuk berzikir. Karena apapun yang kita lakukan, ibadah apapun, jihad apapun yang kita lakukan, semuanya dalam rangka zikir. Semuanya dalam rangka zikir. Kaji-kaji kita yang telah lalu kan begitu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mau enggak kalian aku tunjukkan suatu amalan yang malam itu dapat melebihi salat malam, tahajud, melebihi orang yang puasa terus menerus, melebihi nilainya daripada orang berjihad fi sabilillah. Apa itu? Zikir. Karena zikir itu tujuan. Bahkan salat pun aqimi salah li dzikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Dan tidak ada kesan pengaruh salat kalau kita tidak ingat kepada Allah dalam salat. Wala dzikrullah akbar. Ini kaji-kaji yang telah kita sampaikan kemarin. Untuk itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyun amalan qattu anjalahu min adabillah min dzikrillah. Tidak ada suatu amalan apapun jua yang dilakukan oleh adami, seorang anak Adam, anja yang lebih dapat menjamin keselamatannya daripada azab Allah min dzikrillah, selain pada zikir kepada Allah. Kita ulang, ma amila adamiyun, tidak ada suatu amalan yang dilakukan, amila yang dilakukan, yang diamalkan oleh seorang anak Adam, adami, qattun, apapun dia amalan itu, anja yang lebih dapat menyelamatkan dirinya daripada azab Allah min dzikrillah, selain daripada zikir kepada Allah. Berkata salah seorang sahabat namanya Muaz bin Jabal, qala, kata beliau, sabda Rasulullah ini dia, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum, maukah kamu aku beritahu, aku tunjukkan bi khairi a'malikum, amalan yang paling baik atau sebaik-baik amalanmu, wa zakaha 'inda malikikum, dan yang paling bersih di sisi Tuhan penguasamu, dan paling arfa, dan yang paling cepat meninggikan derajatmu di sisi Tuhanmu, dan itu lebih baik bagi kamu daripada kamu itu memberikan atau diberi emas dan perak, dan lebih baik daripada kamu bertemu dengan musuhmu lalu kamu pancung kuduk dan tengkuknya, atau kamu penggal lehernya. Jawaban sahabat, bala ya Rasulullah. Jadi Rasulullah, jawaban beliau, zikrullah azza wa jalla, zikir kepada Allah azza wa jalla. Itu zikir ini luar biasa sekali.
Tapi zikir yang bagaimana? Ini nanti. Apakah zikir yang biasa kita tonton, kita lihat dan kita saksikan yang dilakukan oleh para orang-orang berzikir atau bagaimana? Nantilah kita jelaskan. Tapi intinya jangan dipandang enteng, dipandang ringan zikir. Apa kaitannya gunung itu dengan tadi kan gunung ya? Rasulullah lewat di sebuah gunung. Kata beliau, cepatlah berjalan, siru, cepat-cepat, siru. Ini gunung ini namanya Jumdan. Jumdan, Jim, Mim, Dal, Alif, Nun, Jumdan. Ini gunung Jumdan. Boleh beritahu ke sahabat. Kemudian kata beliau, sabaqal mufaridun. Apa kaitannya? Banyak ulama menjelaskan. Beliau mengingatkan kepada orang banyak setentangan betapa tinggi nilai faedah, manfaat dan keuntungan laba yang akan diraih oleh orang yang banyak berzikir kepada Allah. Seakan-akan Jumdan itu menjadi saksi. Dan beliau berkata itu diingat oleh Abu Hurairah. Beliau ketika itu sedang melewati Jumdan. Seakan-akan beliau mempersaksikan ucapan beliau bahwa memang betul-betul menang, beruntung, berlabalah orang-orang yang adzakirunallah katsira wa zakirat. Laki-laki yang banyak berzikir menyebut nama Allah dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Di mana letak sabaqanya? Itu tidak ada yang bisa, satu manusia pun, satu anak ada pun yang dapat mendahului mereka, mengungguli mereka, kecuali orang yang lebih banyak daripada itu. Jadi amalan apapun yang dilakukan oleh seorang anak Adam tidak akan dapat mengungguli, melebihi daripada orang-orang yang ini, selain daripada orang yang lebih banyak daripada itu. Seakan-akan letaknya orang ini dikatakan sabik, terletaknya sejauh mana dia banyak berzikir pada Allah. Oleh sebab itu, maka perbanyaklah zikir. Ada 3 buah kitab yang kita buka tadi sebagai untuk mengokohkan, meneguhkan apa yang akan kita sampaikan, yakni kenapa orang ini disebut dengan al-mufaridun. Secara bahasa, al-mufaridun itu kan orang-orang yang menyendiri. Orang-orang yang menyendiri, memisahkan diri daripada orang lain. Jadi ketika orang berada sendiri-sendiri dan menyendiri, tidak mau bergaul dan bertemu, berjumpa dengan lain, namanya mufarid, orang yang sendirian. Tapi yang tujuh begini itu. Yang tujuh adalah orang-orang kapan dan di mana saja dalam keadaan apapun dia selalu menyendiri dengan Tuhannya. Walaupun di tengah sorak-sorai hiruk pikuk orang banyak, tapi dia tetap menyendiri dengan Tuhannya, dengan mengingat, menyebut nama Tuhannya. Itulah orang yang lidahnya basah, selalu basah berzikir kepada Allah. Bukan menyendiri mengasingkan diri. Itu orang berkhalwat namanya. Menyendiri mengasingkan diri dan tidak peduli. Enggak, al-mufarid di sini adalah orang yang selalu dia berdua-duaan dengan Tuhannya, walaupun dia berada di tengah orang yang sangat ramai. Artinya hari-harinya, waktu-waktunya banyak zikir. Bahkan tidak tahu orang bahasa dia berzikir, karena dia tidak memamerkan ke orang bahasa dia berzikir. Seakan-akan dia sendirian, sehingga orang tak tahu dia berzikir. Padahal dia asik berzikir.
dia asyik berzikir. Lebih-lebih dikatakan di sini adzakirinallaha, orang-orang yang berzikir atau laki-laki yang banyak berzikir mengingat Allah, kasira, dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir mengingat Allah Ta'ala, ai fi aktaril awqat, banyak sekali waktu-waktunya diisi dengan berzikir. Khususan, terkhusus lagi atau terutama waktu-waktu memang itu waktu untuk berzikir. Pagi namanya azkarus sabah, sore azkarul masa, malam azkarun naum, dan zikir-zikir setelah salat. Setelah hari-hari berzikir itu hari-hari tasyrik. Di Mina namanya hari-hari zikir orang di Mina. Kita imbang di sini dengan takbir. Sedikit kita agak melalang buana ke Mina. Barusan orang selesai di Mina kemarin. Banyak orang yang di Mina itu tidak mengisi waktu-waktunya untuk berzikir. Itu waktu-waktu istimewa untuk berzikir. Jemaah haji. Hari-hari Mina, hari-hari zikir. Bahkan tidak puasa. Kita yang sudah tidak dapat lagi ke sana menyesal. Kenapa kita menyesal? Kenapa hari-hari itu tidak banyak kita isi zikir? Kenapa hari itu kita isi dengan tidur atau mota atau berjalan-jalan mencari selera dan mencari apa yang ketujuh? Memang di Mina itu sangat banyak orang menggalih. Wah, sedang katang kaji seorang setengah hari lah sambuh orang menggalih. Pembelian hadir ketang kaji 500 orang, itu di Mina 5 sampai jutaan lah, atau kurang lah. Pasar kagetnya luar biasa 15 hari. Ini segala barangkali oe-oe yang tidak ada di situ. Oe. Ya Baji, tidak ada oe-oe. Banyak orang yang berkeliaran mengisi-ngisi waktu-waktu Mina itu untuk berkeliaran. Padahal itu waktu al-awqat, waktu-waktu yang istimewa dan sangat utama untuk berzikir supaya tercatat sebagai adzakirinillah katsira wa zakirat. Ya lah, habis cakap silit tekana gelanggang saya wak tibo. Kembali diulang haji balik entah bila-bila haji antri loh. Itu caranya ya susulah dengan waktu-waktu senggang kita. Bukan berarti kita harus memincil. Memincil kita tidak bergaul namanya. Cuman isilah waktu-waktu khusus untuk berzikir. Pagi, sore, malam, ya setiap habis salat fardu. Dan di sela-sela kegiatan aktivitas kita dengan zikir yang mutlak. Apa zikir mutlak? Zikir yang lepas, yang tidak dikaitkan dengan waktu tertentu, tempat tertentu, keadaan tertentu, situasi tertentu. Itu dia 5 hal: tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah. Dan perbanyak istighfar, kan sifat zikir. Banyak istighfar. Istighfar yang paling sering Nabi baca menggabungkan 4 hal: tasbih, tahmid, dan istighfar dan taubat, dalam rangka mengamalkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tasbih memuji Allah, istighfar dan taubat, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. 100 kali pagi gabung saja. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Baca pula sore 100 kali. Jadi ini di waktu-waktu yang memang telah dikhususkan, di tempat-tempat yang memang telah diistimewakan untuk berzikir, isi itu untuk berzikir. Sehingga kita sudah dapat dimasukkan kepada adzakirinallah katsira wa zakirat. Supaya kita termasuk kepada orang yang sabiq, orang yang menang dan orang yang beruntung memperoleh itu. Karena dikatakan tidak ada amalan yang lebih baik, melebihi, mengatasi, meninggi, melewati zikir kepada Allah. Zikir yang bagaimana? Tentu zikir yang sesuai dengan tuntunan
Rasulullah lah, bukan zikir yang dibikin-bikin, yang dibuat-buat, yang diada-adakan waktunya, cara-caranya, pakaiannya dan tempat. Karena kita khawatir nanti berzikir di luar apa yang telah dituntunkan, khawatirnya begini, khawatir jangan-jangan tidak diredai. Sebab apapun amalan yang kita lakukan kalau di luar alur dan jalurnya, khawatir kita nanti meleset. Bukan menuduh. Saya tidak kapasitas pula menuduh kelompok anu, jamaah anu, golongan anu, pengajian anu yang mengadakan zikir-zikir itu salah. Saya tidak berani. Karena saya bukan orang yang berhak menghukum. Yang berhak menghukum salah itu adalah yang maha adil, maha benar, Allah. Kita hanya berusaha untuk mempelajari, memahami, dan memilih yang terbaik. Karena setiap amal kan kita pertanggungjawabkan. Kita beramal tidak boleh ondong ayi, ondong dada. Orang tas orang awak terjelapak. Tidak boleh. Orang mentun awak mentun. Itu namanya latahin. Dalam bahasa Arabnya latahin. Bahasa kaminya latah. Karena latahin, ya itu. Orang mentun loh. Oh, makin ke ujung kalau bahasa orang kini makin ke sini ya. Nah, makin ke sini orang amal orang makin banyak, makin lebih orang-orang yang tipe saya ini yang suka ingin ramai, suka ingin viral, suka ingin siar, maka yang lebih lagi amai-amai ini yang lebih cepat tertariknya kepada yang aneh-aneh. Makin aneh kami penceramah makin jatuh cinta dia. Makin aneh pakaiannya, makin aneh caranya, makin aneh model ajarannya, makin tertarik. Dan itu realitanya begitu. Kecuali ama-ama yang seperti ini, yang bagus-bagus, yang baik-baik seperti ini. Kan sudah saya kecualikan itu. Apa-apa lebih parah lagi. Tidak pernah datang. Ya, hati-hati. Tujuan kita berzikir mengingat Allah, ya. Menyebut nama Allah, ya. Tapi tidak ada satupun yang dibiarkan dan ditinggalkan oleh Rasulullah tanpa tuntunan. Kalau kalimatnya al-yauma akmaltu lakum kalau hari ini telah aku sempurnakan, dan tambah pula atmamtu, telah paripurna aja, berarti tidak ada yang tinggal, tidak ada yang tercici. Kita caranya mengikuti, mempelajari, memahami apa yang telah beliau tinggalkan melalui para ulama-ulama yang memang alim dia di bidang itu. Karena sekarang maaf bicara saya, dan saya tidak pula menganggap itu salah, tapi banyak sekarang orang baru tobat kadang-kadang langsung dilabeli dengan ustaz. Orang baru hijrah karena dia sudah pakaiannya sudah kayak Tongku Imam Menjual misalnya, pakaiannya dia sudah langsung dikasih nama syekh lurah namanya. Ini cepat sekali, setahun dia hijrah itu langsung dia memfatwakan ini salah, tidak benar, ini sesat, ini bid'ah. Setahun baru. Orang bertahun-tahun mengaji di pesantren atau di lembaga pendidikan, mendalami. Ini hati-hati juga. Jadi balik kita bahwa memang kita amalan terbaik itu zikir ya. Zikir, nah kita bacakan ini. Cuman zikir yang bagaimana? Zikir yang tadi lah yang kita bacakan ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad begini, dikatakan dari Sahal ibnu Mu'az bin Anas al-Ju'ani, dari ayahnya dia mengatakan bahwa pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu dinukilkan dalam hadis Imam Ahmad. Kata orang ini, ayul mujahidina a'azamu ajran ya Rasulullah.
Ya Rasulullah, mujahid itu orang berjihad. Siapa mujahid yang paling besar ajrannya? A'zamu ajran, yang paling besar pahalanya, ganjarannya di sisi Allah ya Rasulullah. Kata beliau, aktsaruhum lillah dzikra. Para mujahid yang banyak berzikir, mengingat Allah. Tanya lagi, ayus shaimina aktsaru ajran. Siapa orang yang berpuasa itu yang paling banyak pula ganjarannya di sisi Allah? Jawaban beliau, aktsaruhum lillah dzikra, yang paling banyak pula berzikir kepada Allah. Tanya lagi, summa dzakara salata wa zakata wal hajja wa sadaqah. Kemudian dia tanya lagi tentang salat. Siapa orang salat itu yang lebih besar ganjarannya? Siapa orang puasa itu yang lebih besar ganjarannya? Siapa yang orang-orang zakat, orang haji itu yang lebih besar ganjarannya? Dan sedekah itu lebih besar ganjarannya. Salah. Kullu dzalika yaqul. Selalu Rasulullah jawab dengan kata-kata aktsaruhum lillah dzikra, yang paling banyak berzikir kepada Allah. Karena orang berjihad tapi tidak berzikir, tidak berjihad. Jihad itu kan dalam rangka zikir. Puasa dalam rangka zikir, salat dalam rangka zikir, bersedekah dalam rangka zikir, dan beramar ma'ruf juga dalam rangka zikir, berhaji juga rangka zikir. Karena apapun yang kita lakukan dalam rangka mengingat Allah. Ini yang intinya. Untuk itu jangan sampai kosong ibadah-ibadah kita dengan zikirnya, dan pahamilah zikir. Karena semua ibadah itu dalam rangka menegakkan zikir. Nah, kata Abu Bakar kepada Umar, dua sahabat yang luar biasa. Faqala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma, zahaba dzakiruna bi kulli khair. Wahai Umar, kata Abu Bakar, orang-orang yang banyak menyebut Allah, mengingat Allah ini, mereka telah memborong semua kebaikan. Dhahaba dzikiru. Orang-orang yang banyak berzikir, mengingat nama Allah, menyebut nama Allah, mereka telah mendapatkan, meraih dan memborong semua kebaikan. Karena dia berjihad juga zikir. Karena dia puasa juga zikir. Karena dia salat juga zikir, zakat juga zikir, berhaji, umrah juga zikir, bersedekah juga zikir, beramal saleh zikir. Maka kita yang selalu aktif di lembaga-lembaga yang sifatnya berisi kebaikan, jangan lupa zikirnya. Dalam rangka zikir, mulailah kegiatan kita dengan zikir, isi dengan zikir dan akhiri dengan zikir. Dan itu semua dalam rangka zikir. Karena kata Abu Bakar kepada Umar, zahaba zakiruna bi kulli khair. Telah diborong oleh para ahli zikir semua kebaikan, tidak ada lagi bagi kita. Maka kalau ingin berjihad juga banyak berzikir. Kalau ingin puasa juga, isi puasa itu dengan zikir. Kalau bersedekah juga, isi dengan zikir. Dan seterusnya. Mendengar itu, Rasulullah di situ. Ketika Abu Bakar berkata kepada Umar, telah diborong oleh para ahli zikir ini semua kebaikan, Rasulullah mendengar itu. Kata beliau, ajal. Benar. Ajal, benar. Tidak dibantah beliau, memang benar. Kata Abu Bakar itu benar. Ahli zikir telah memborong, telah mendapatkan semua kebaikan. Maka yang paling tinggi ganjaran pahala balasan yang diperoleh oleh mujahid yang paling banyak berzikir. Yang paling tinggi nilai salat orang yang banyak dalam salatnya zikir mengingat Allah. Begitu seterusnya. Lebih-lebih kita di waktu-waktu yang memang telah dikhususkan untuk berzikir, isilah zikir. Tidak harus duduk di masjid. Tidak harus duduk di masjid. Di masjid salat. Ke masjid itu salat jamaah. Dan zikir tidak harus di masjid. Walaupun berzikir masjid itu bagus, tapi tidak harus di masjid. Zikir itu amalan yang tidak mengenal tempat, waktu, situasi dan kondisi.
Dikebat orang pun kita berzikir. Dikebat, diikat orang pun kita berzikir. Di penjara pun berzikir. Ditutup orang mulut kita bisa berzikir. Di tempat sempit, tempat pengap pun kita berzikir. Itu amalan yang tidak terbatas dan tidak biasa dibatasi oleh waktu dan tempat. Karena zikir itu yang pertama kan hati zikir. Inilah dia. Sabaqah, mereka telah menang. Nah, karena kita tadi baca ayat semenjak awal, ya kita bacalah ayat semenjak awal. Innal muslimin, kita baca ayat. Innal muslimin wal muslimat. Ini ada kisahnya ini. Apa kisahnya? Bahwa ada beberapa orang perempuan, sesuai dengan beberapa riwayat, ada perempuan itu juga tersebut istri Nabi dan perempuan-perempuan lainnya agak ada tingkat kecemburuan perempuan itu kiranya juga agak tinggi. Ya Rasulullah, kenapa ayat-ayat itu bilang laki-laki saja terus? Laki-laki semua, laki-laki semua. Kami ini bagaimana? Kami ini bagaimana Rasulullah? Kok tidak ada khusus disebutkan kaum perempuan? Untuk menjawab itu, al-muslimina al-muslimat, al-mu'minina al-mu'minat, al-qanitina, itu untuk menghibur kaum wanita. Sebetulnya disebutkan laki-laki masuk perempuan, karena jamak muzakkar itu laki-laki dan perempuan. Assalamualaikum itu tak perlu pula lagi assalamualaikum, assalamualaikunna, karena sudah masuk kepada kum semuanya. Tapi karena perempuan itu memang seperti itu, karena dia tidak laki-laki, sampai pernah pula ditanyakan, kok bidadari saja semuanya? Tidak ada bidadari. Saya pernah jawab, saudara, memang tidak ada bidadara. Yang ada daun bidara, saya bilang. Di surga tidak ada bidadara. Di surga tidak ada bidadari. Bidadari kita saja mengasih nama. Padahal untuk perempuan di surga itu lebih banyak untuknya. Semua hiasan-hiasan itu untuk wanita. Bantal, kasur, spray, spring bed, tikar-tikar, gelas-gelas, hamparan-hamparan kebun dan tanaman itu perempuan semua. Istana-istana, gedung-gedung megah, berkamar-kamar, bertelong-telong untuk perempuan. Laki-laki hanya satu, perempuan. Ini itu. Perempuan, laki-laki hanya satu, perempuan. Halo. Oi. Di laki-laki itu di kepalanya ada perempuan. Di perempuan di kepalanya ada laki. Sesuatu yang didapatnya dari laki-laki. Mengaku tidak mengaku saja. Perempuan itu mau dengan laki-laki karena ada sesuatu yang ada di laki-laki. Tidak perlu kita buka kajinya ini. Ini kaji berdalam, nanti Pak Ketua kita hadir segan kita. Katanya kita kajinya apa ini. Kan? Nah, kita mulai lagi. Karena perempuan-perempuan ada sekian perempuan yang berkata kepada Rasulullah demikian, maka turunlah ayat innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya kaum muslimin atau orang-orang Islam yang laki-laki, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, senang hatinya mendengar. Begitu pula Rasulullah. Turun ayat menjawabkan muslimat. Memang awal segala satunya memang Islam. Sehingga muslimin sebenarnya tidak mukminin. Dulu Islam, dulu muslim baru mukmin. Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab bilang, orang-orang pedusunan atau perkampungan, kami telah beriman. Jangan katakan beriman, Islam saja katakan. Karena iman itu butuh proses panjang. Nah, orang-orang muslim laki-laki dan muslim perempuan satu, orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan dua, karena ini sudah kita pahami, jadi tidak perlu kita jelaskan.
Tapi sedikit kita garis bawahi, beriman di sini laki-laki perempuan beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasulnya, kepada kadar baik, kadar buruk, dan kepada hari kiamat atau hari akhirat. Iman situ, mengimani semuanya. Laki-laki yang beriman, laki-laki perempuan yang beriman kepada rukun iman itu. Al-qanitin al-qanitat, qanit kunut. Kunut artinya tunduk, taat, patuh. Kunut artinya doa, kunut artinya lama berdiri. Dikatakan subuh itu kunut, bisa lama berdiri. Karena orang yang kunut, orang yang lama berdirinya setelah bangkit daripada ruku. Orang yang kunut, orang yang tunduk, orang yang kunut, orang yang berdoa. Jadi kanit orang yang tunduk, kanit orang yang berdoa, kanit orang yang lama berdiri dalam salatnya. Lama-lama kunut itu di kita terpakai untuk doa kunut. Di sini makna kanit itu adalah orang-orang yang tunduk, taat, patuh kepada Allah. Al-kanitina, laki-laki yang taat, dan perempuan-perempuan yang taat. Namanya al-muti', an-abidul muti', hamba-hamba yang mentaati Allah, dan perempuan-perempuan yang mentaati Allah. Namanya al-qanitat. Mukarram, bisa perpanjang waktu? Mulai. Satu-satunya yang kita hargai di sini kan mukarram. Nah, mukarram kan orang yang dimuliakan. Itu dia. As-sadiqin as-sadiq, orang yang benar, orang yang jujur. Apa di sini as-sadiq was-sadiqah? Disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, man yatakallam bis-sidqi, orang yang berbicara dengan jujur dan benar. Wa yatajannabul kadhib, orang yang menjauhi dusta, dan orang yang menepati janji. Nah, namanya sadiq. Bicaranya benar, tidak dusta, janji di tepat. Namanya sadiqin was sadiqat. Kenapa disebutkan khusus? Ini yang sulit. Sulit menjadi orang jujur, sulit. Lebih-lebih kalau ada kepentingan ada maunya, sulit menjadi orang jujur. Orang yang jujur dalam berkata, orang yang menjauhi dusta, orang yang menepati janjinya, namanya sadiq. Orang-orang sadiq ini peringkatnya nanti termasuk peringkat yang tinggi di alam sana. An-nabiyyin, as-siddiqin, wasyuhada wasalin. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka akan dikelompokkan dengan kelompok para nabi, para siddiq. Nanti di alam barzah di akhirat, kelompok-kelompok orang akan dikelompokkan kemana-mana yang akan dimasukkan dengan kelompok nabi ini. Mana yang akan dimasukkan dengan kelompok orang yang siddiqin. Siddiqin orang benar, orang jujur. Karena menjadi orang jujur itu susah, sulit, tapi bisa. Menjadi orang yang tidak berdusta itu sulit, payah. Orang makanya berdusta, pertama, supaya orang jangan tahu dia salah. Yang kedua, membela orang lain yang salah. Yang ketiga, karena dia tidak mau terbongkar apa yang dirahasiakannya. Dusta orang. Satu kali berdusta, butuh kepada dusta berikutnya. Jadi as-sadiqina was-sadiqat. Itu kita minta waktu kan sedikit cuma. As-sabirina was-sabirat. Laki-laki yang sabirin dan perempuan-perempuan yang sabar. Baik sabar ketika mengendalikan syahwatnya, ataupun sabar selalu bertahan melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Sabru itu prinsipnya tahan. Sabar itu kan 3 hurufnya tuh. Sabara, sobara. Arti sabara habsu, menahan. Inti daripada sabar tahan.
bertahan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menahan diri daripada mengerjakan apa yang Allah larang. Itu sabar. Bertahan melaksanakan apa yang Allah perintahkan sehingga Allah ridha, dan menahan diri daripada mengerjakan apa yang dilarang Allah. Tahan prinsip. Jadi kata dasarnya habsu, tahan. Habsu, habasin, habsu. Orang kalau sudah begitu sabar dia. As-sabirin was-sabirat. Laki-laki yang sabar. Dan perempuan-perempuan yang sabar. Medan sabar itu ada 8. Medannya tempat harus di mana kita sabar ada 8. Satu saat nanti akan kita jelaskan. Dan al-khasyi'in wal-khasyi'at. Laki-laki yang khusyuk dan perempuan-perempuan yang khusyuk dalam beribadah kepada Tuhannya, lebih-lebih dalam salatnya. Terus al-mutasaddiqin wal mutasaddiqat, laki-laki yang bersedekah. Disebutkan sedekah karena sedekah itu mempunyai nilai yang sangat tinggi, mempunyai pahala yang luar biasa kalau orang betul-betul bersedekah lillahi ta'ala. Dan as-saimina was-saiman, orang-orang yang berpuasa pun telah lama disebutkan fadilahnya, tidak perlu kita ulang lagi. Al-hafizina wal-hafizah, al-hafizina furujam, orang-orang yang menahan. Hafizin, orang menjaga, memelihara dirinya daripada furujahum, kehormatan dirinya. Orang-orang yang memelihara, menjaga kehormatan dirinya, itu orang yang tidak melacurkan atau berzina dan hal-hal yang mendekati kepada itu. Lalu kemudian ini kaji kita, az-zakirinallaha katsira wa dzakiran, laki-laki yang banyak berzikir, katsira, banyak berzikir, dan perempuan-perempuan yang juga banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum, a'adda, mempersiapkan, menyediakan Allah untuk mereka-mereka ini. Itu dah. Untuk mereka-mereka ini Allah telah persiapkan dan Allah telah menyediakan khusus untuk mereka satu maghfirah, ampunan. Ampunan dosa-dosa. Mendapat ampunan saja berarti orang sudah beruntung. Siapa yang mendapat ampunan Allah, dia sudah mendapatkan al-fauz. Ya, faqad faza fauzan azima. Dia telah mendapat keberuntungan sangat besar, mendapat ampunan. Dan siapa yang tidak mendapat ampunan, dia telah mengalami kerugian yang sangat besar. Khusranun mubin, itu kerugian sangat besar, itu salah satunya. Dia tidak mendapat ampunan. Orang kalau tidak mendapat ampunan, tidak ada lagi kerugian yang lebih hebat daripada itu. Tidak dapat ampunan. Itu yang Allah ajarkan ke Nabi Adam. Wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna, pasti sungguh benar-benar kami termasuk orang yang merugi karena kami tidak dapat ampunan. Mendapat ampunan beruntung, keberuntungan sangat besar. Allah persiapkan untuk orang ini maghfirah, sekaligus ajaran azimah, ganjaran yang sangat besar. Itu antara lain orang yang az-zakirin Allah katsira wa zakirin. Orang-orang ini namanya sabaqal mufarridun. Lalu zikir yang bagaimana yang dikehendaki kepada kita? Yang tadi tentu zikir-zikir yang telah disyariatkan, zikir-zikir yang telah disunnahkan. Inti zikir mengingat Allah melalui nama-namanya, melalui menyebut sifat-sifatnya, dan zikir-zikir yang telah diajarkan Nabi, yang berupa dalamnya tasbih, tahmid, ada tahlil, ada takbir, ada hauqalah,
ada istighfar, ada masya Allah, ada segala macam. Semuanya bacalah pada waktunya, pada tempatnya, pada situasinya. Dan ada pula nanti zikir-zikir yang sifatnya bebas, lepas, tidak terikat dengan waktu. Yang tidak terikat dengan waktu itu 5. Tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal situasi dan kondisi. 5. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah. Tidak mengenal tempat. Tapi kelima-lima ini tidak bisa menggantikan zikir yang telah ada tempatnya. 5 ini tidak bisa menggantikan zikir setelah salat. Hampir sama dengan takbiran kemarin. Takbiran kemarin tidak boleh menggantikan zikir setelah salat. Orang banyak juga mengatakan setelah Assalamualaikum langsung disambarnya mi Allahu Akbar. Salah kah? Tidak salah, cuman dia menggantikan, menggeser zikir salat. Zikir setelah salat itu tidak bisa digeser. Tidak bisa digeser. Tidak bisa digeser dengan zikir lain. Kalau mau takbiran setelah itu. Ini letak pentingnya kita ilmu itu. Ini dia kaji kita malam hari ini. Terima kasih kepada Mukarram yang telah memberikan waktu lebih, tambahan waktu ya. Ya, ada yang ragu? Tidak, semoga kita termasuk orang az-zakirin Allah katsira dan az-zakirat. Dan dimatikan kita dalam keadaan lidah kita sedang berzikir. Itu dengan zikir terbaik, la ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.